Shalom guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan, pada hari ini adalah hari yang ke-15 kita berdoa puasa. Pada hari ini judul renungan adalah pentingnya pelayanan firman Tuhan. Saya ambil dari Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita sebagai guru-guru sekolah minggu, kita mendidik murid-murid kita sehingga murid-murid kita sampai pada masa tuanya pun mereka tetap di dalam jalan Tuhan. Pentingnya pelayanan firman Tuhan ada 3 hal. Yang pertama adalah ini adalah perkara yang besar. Sebab ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita tahu firman Tuhan itu roh dan hidup. Dan firman Tuhan itu kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2. Oleh karena itu, ini adalah perkara yang besar. Bukan perkara main-main, tapi perkara sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, ini adalah perkara yang kekal. Ketika mereka datang ke sekolah minggu, kita didik dengan firman Tuhan. Bagi yang belum tahu siapakah Yesus itu, kita beritahu supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga yang belum bertumbuh, rohaninya masih kanak-kanak. Dengan firman Tuhan kita didik sehingga mereka boleh bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Bapak Gembala sering mengatakan bahwa ini adalah angka pertama. Mereka belum tahu siapakah Yesus dan akhirnya mereka tahu siapakah Yesus. Angka kedua adalah belum percaya, tapi kita arahkan, kita dorong, kita doakan sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika sudah percaya, mereka ditumbuhkan sehingga makin indah, makin sempurna seperti Tuhan Yesus. Ini adalah pekerjaan yang kekal. Kita lakukan di dunia ini dan ini terus nyambung sampai kepada kekekalan. Luar biasa. Yang ketiga, ini adalah perkara yang mulia. Di mana dalam Daniel 12 ayat 3 mengatakan bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Artinya ketika kita menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberi status kepada kita adalah orang-orang yang bijaksana. Dan kita boleh bercahaya, makin lama makin terang. Dan yang kita tuntun murid-murid kita bukan 1-2, tapi dikatakan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Ini satu perkara yang luar biasa. Pentingnya pelayanan firman Tuhan ada 3 pokok. Yang pertama, ini adalah perkara yang besar. Sebab kita menyampaikan firman Tuhan, bukan kata-kata kita. Yang kedua, ini perkara yang kekal. Sebab mengubah hidup murid-murid dari di dunia ini sampai kepada kekekalan. Dan yang ketiga, ini adalah perkara yang mulia. Saudara dan saya, ini adalah bintang-bintang di langit. Kalau kita tahu 3 hal ini saja, maka ketika menyiapkan firman Tuhan, kita akan siapkan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita meminta urapan dan otoritas dari Tuhan sendiri. Dan kita tahu ini bukan perkara yang biasa. Ini perkara yang luar biasa. Dan hati kita boleh berapi-api menyampaikan firman Tuhan. Dan murid-murid semua boleh diubahkan. Oleh karena itu kita tidak sedang bermain sekolah mingguan. Tapi ini satu kegerakan firman, satu kegerakan rohani yang besar. Luar biasa. Mari kekasih Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh belajar tentang pentingnya pelayanan firman Tuhan. Kami akan mempersiapkan firman Tuhan dengan baik-baik dan kami akan berbicara kepada murid-murid semua dengan urapan dan kuasa-Mu. Sehingga kami boleh melihat hati mereka dijamah dan mereka diubahkan, mereka boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga urapi ya Tuhan kebaktian-kebaktian di setiap sekolah minggu dengan urapan dan kuasa-Mu. Sehingga banyak anak-anak boleh percaya kepada Tuhan dan hidupnya boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Kids Revival yang akan diadakan. Tuhan tolong ya Tuhan semua guru-guru yang akan melayani. Tuhan berkati murid-murid semua boleh berbondong-bondong datang. Berkati ya Tuhan sehingga kebaktian Kids Revival
menjadi ajang kebangunan rohani yang besar dan kegerakan Allah boleh terjadi. Oktober, November, Desember, dan seterusnya kegerakan Allah yang besar sudah sedang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam berkobar-kobar. Tuhan memberkati.